Sahabat Ikaku yang terkasih di mana saja berada, apa kabar? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Jumpa lagi bersama kami, Ikaku, Iman Katoliku, channel Katekese Iman Katolik. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah api penyucian. Apakah itu? Yuk kita simak bersama. Sejarah api penyucian atau purgatorium sudah ada loh sejak zaman kuno. Dalam konteks gereja Katolik Roma yang kuno, api penyucian adalah tempat penantian di mana jiwa-jiwa disucikan sebelum masuk ke surga, atau pembersihan yang dilalui oleh seseorang setelah meninggal. Konteks gereja Katolik menunjuk pada konsep baik melalui pengalaman penderitaan di purgatorium atau tempat penyucian maupun melalui proses penyucian secara metafori. Konsep ini berkaitan dengan pengampunan dan penyucian dosa-dosa yang masih ada setelah orang meninggal sebelum dapat masuk ke surga. Umat Katolik percaya api penyucian adalah penyucian jiwa-jiwa yang belum cukup murni untuk masuk surga. Hal utama dalam konsep api penyucian adalah keyakinan akan pentingnya kesucian untuk menghadap Tuhan di surga. Umat Katolik percaya bahwa kesucian sepenuhnya diperlukan sebelum memasuki kehadiran ilahi. Tempat penyucian yang dikenal sebagai purgatorium diyakini sebagai tempat kebersihan di mana jiwa yang meninggal akan melewati proses penyucian untuk membersihkan dosa-dosa yang tidak dihapus sepenuhnya selama hidup. Dalam kitab suci yang menjadi landasan bagi konsep ini antara lain terdapat dalam kitab Deuterokanonika, yaitu kitab Tobit dan 2 Makabe, yang memberikan pandangan tentang doa bagi orang mati dan pembebasan dari dosa setelah kematian. Sementara itu, kitab suci yang digunakan sebagai referensi untuk pemahaman tentang purgatorium antara lain adalah ayat-ayat yang berteologi tentang permunian seperti 1 Korintus bab 3 ayat 11 sampai 15 yang membicarakan mengenai api penyucian. Bersama dengan doa bagi orang mati, umat Katolik juga menggunakan indulgensi untuk mengurangi derajat api penyucian bagi mereka diri sendiri atau bagi seseorang yang telah meninggal. Namun, pemberian indulgensi menjadi titik perdebatan dari waktu ke waktu karena dikaitkan dengan uang yang menyebabkan dugaan penyalahgunaan praktek tersebut.
Konsep api penyucian adalah pemahaman bahwa jiwa yang meninggal mungkin memerlukan kemurnian tambahan sebelum memasuki kehadiran suci Tuhan. Dalam ajaran Katolik, hal ini didasarkan kepada keyakinan bahwa meskipun seseorang mungkin telah menerima pengampunan dosa-dosanya melalui sakramen tobat sebelum kematiannya, ada kemungkinan susah, utang dosa, atau kelemahan rohani yang perlu disucikan. Sementara itu, dokumen ajaran Gereja Katolik seperti Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa purgatorium adalah suatu keadaan atau proses di mana jiwa-jiwa yang mati dalam keadaan kasih dan persahabatan dengan Allah tetapi memiliki kelemahan rohani disucikan dan disempurnakan sebelum memasuki kehidupan kekal. Nah, karena pemahaman mengenai api penyucian inilah membantu umat Katolik untuk menghargai pentingnya hidup yang saleh dan berjuang melawan dosa-dosa mereka sepanjang masa kehidupan, serta menunjukkan betapa pentingnya pengampunan dan penyucian bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Nah, karena api penyucian memiliki arti yang sangat penting dalam memberikan harapan bagi umat Katolik bahwa meskipun seseorang mungkin meninggal dalam keadaan belum sempurna, masih ada kesempatan bagi penyucian jiwa-jiwa tersebut sebelum bersatu sepenuhnya dengan Allah. Sahabat IKAKU yang terkasih di mana saja berada, demikianlah video kita kali ini. Terima kasih telah bersama dengan kami mengikuti katekese iman IKAKU, Iman Katoliku. Tuhan Yesus memberkati. Bye.